kaum muslimin yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi di hari seperti ini, di musim Hajjatul Wada', sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, pertama dan terakhir kali bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh ulama Hajjatul Wada', haji perpisahan. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, mengingatkan kita agar kita menjaga persatuan kita. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua sebagai umatnya berikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta kalian, darah kalian, bahkan nama baik kalian itu haram, haram diganggu, haram diambil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurkaannya terhadap orang yang mengambil hak harta orang lain, yang menzalimi orang lain, yang mengganggu nama baik orang lain. Semua nasihat Rasulullah demi persatuan umat. Haramun alaikum, haram atas kalian, sebagaimana Allah menjadikan hari ini hari yang haram, hari yang suci, hari yang agung, di musim yang haram, musim haji, di tanah suci yang haram di Makkah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bertakwa. Ittaqullah, ittaqullaha wastawsu bin nisa'i khaira. Bertakwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum laki-laki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap musim haji kita melihat begitu kumpulnya jutaan umat, berbeda mazhab, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda nama, dari berbagai macam negara. Mereka berkumpul di satu tempat. Talbiyahnya sama, takbirnya sama, salatnya sama, dan ini menanamkan persatuan yang begitu dahsyat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah dalam berbeda mazhab, berbeda suku, berbeda bahasa, walaupun tidak mengerti bahasa Arab, tapi semua bertalbiyah dalam bahasa Arab, semuanya bertakbir dalam bahasa Arab, menunjukkan begitu mulianya Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang politik, orang berusaha, orang kaya, orang miskin, pejabat maupun biasa, menteri maupun stafnya, semua bersatu pakaian ihram. Semuanya bersatu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik.
Sami'na wa ata'na ya Allah. Semuanya datang bersatu dengan satu tujuan, ingin mendapatkan haji yang mabrur dan diampuni oleh Allah segala dosanya. Mengapa hal ini tidak menjadi pelajaran bagi kita semua? Umat Islam bersatu hati, umat Islam bersatu suara, umat Islam bersatu politik, umat Islam bersatu dalam sosial, umat Islam bersatu dalam ekonomi. Inilah kekuatan kita jamaah sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah hal tercumus dalam nama baik Islam dan akidah ukhuwah kita, kita tidak boleh ada tawar-menawar. Kita bersatu karena Allah Maha Satu. Allah Maha Esa. Kita bersatu karena agama kita satu, Islam. Kita bersatu karena kitab suci kita satu, Al-Quran. Kita bersatu karena imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Allahumma salli alaihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Eid, hari Eid, hari kebanggaan bagi umat Islam. Silaturrahim, membesarkan Allah, menagungkan Allah dengan takbir. Takbir di jalan, takbir di masjid, takbir di pasar, takbir di mall, takbir di rumah. Karena ini hari kebanggaan kita, dan kita mengangkat takbir dengan semangat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan Allah Maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, 3 sunnah yang dilakukan mulai dari hari Arafah, salat subuh, sampai salat asar di hari yang ketiga, hari Tashriq. Sunnah itu dinamakan sunnah takbir. 2 macam takbir. Takbir umum yang disebutkan dalam fikih, takbir mutlak. Di mana saja boleh, kapan saja boleh, dan tidak ada batas. Di rumah bersama keluarga boleh, saat kita menjalani kerjaan kita boleh bertakbir. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menghidupkan takbir sampai kubbah tempat penduduknya beliau di Mina bergetar. Bahkan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ketika mereka di pasar menghidupkan takbir sampai orang yang ada di pasar ikut bertakbir. Begitu mereka menunjukkan kebanggaannya di hari raya Idul Adha. Dan yang kedua, takbir muqayyad yang sudah diikatkan habis salat fardu. Setiap habis salat fardu, ini menjadi salah satu sunnah yang bagi imam menghidupkan supaya mengingatkan para makmum untuk bertakbir habis setiap salat. Dan sunnah ini mulai habis salat subuh hari Arafah sampai habis salat asar hari ketiga At-Tashriq. Artinya hari keempat dari hari raya. Hari kemarin, hari ini, hari besok tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Dan semua hari ini dihidupkan dengan sunnah takbir yang umum maupun habis salat fardu. Sunnah yang kedua adalah sembelihan kurban. Menjadi salah satu tradisi umat Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor kambing. Ketika sembelih yang pertama beliau berkata,
Bismillah atas namaku dan keluargaku. Ketika sembelihan yang kedua, Bismillah atas namaku dan umatku yang tidak mampu. Artinya yang tidak mampu sudah dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dan Rasul menunjukkan dalam berlaku ini cukup satu kambing atas nama diri dan keluarga, bukan berarti tidak boleh kalau kita mampu. Mau berapapun boleh. Satu keluarga satu sapi boleh. Satu keluarga satu kambing boleh. Masing-masing bersatu kurban boleh. Suami satu kurban boleh. Isteri satu kurban boleh. Anak-anak masing satu kurban boleh. Asal kita selama kita mampu hidupkan sunnah ini yang menjadi silaturrahim, sedekah jariyah dan mengangkat kesosialan kita di antara umat Islam. Sunnah kurban, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manfaatnya luar biasa. Ini hari Eid yang disebutkan oleh Rasulullah sallam di dalam hadis yang sahih, Yaumun Nahr, hari sembelihan. Bahkan Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, A'zamul ayyami 'inda Allah Yaumun Nahr, hari yang paling agung di sisi Allah, hari Nahar, hari kurban. Hari ini hari satu-satunya yang paling agung di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Karena hari ini Allah bangga terhadap malaikatnya begitu melihat hamba-hamba Allah yang datang untuk melaksanakan salat Eid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum wanita walaupun sedang tidak salat, lagi halangan, datanglah ke musalla. Walaupun tunggu di luar, walaupun di dalam batas atau halamannya, atau di ujung musallahnya, tapi Rasulullah SAW menajarkan supaya mereka mendapatkan keberkahan hari yang agung ini, hari Idul Adha. Hari Idul Adha, hari ampunan Allah. Hari Idul Adha, hari kebanggaan Allah terhadap malaikatnya. Inilah hamba-hambaku, kata Allah. Hari Idul Adha, hari tumbahan darah-darah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salah satu sunnah di hari Idul Adha, kita ingat hari Eid, hari taat. Kita boleh bersenang-senang, tapi ingat hari Eid dalam bahasa Arab, al-Eid al-yawmul ladzi la yu'sa Allahu fih. Hari Eid, hari-hari seorang hamba yang tidak melakukan dosa di hari tersebut. Setiap hari orang muslim tidak berdosa, itu hari Eid bagi orang muslim. Hari Eid yang tidak terisi dosa maksiat, bahkan terisi taat kepada Allah, itulah hari Eid. Dan itulah salah satu inti dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita melakukan syukur dan kita ingat firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bahkan dilarang untuk berpuasa. Biasa jamaah yang suka puasa Nabi Daud, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Qadha, atau puasa yang lain di hari Eid sama hari-hari Tashriq, tidak diizinkan dan tidak dibolehkan untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Eid dan 3 hari berikutnya, Ayyamut Tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Hari-hari Tashriq,
hari makan, hari minum, dan hari diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari ini tidak boleh puasa, besok tidak boleh, lusa tidak boleh, dan 1 hari, 3 hari berturut-turut habis hari raya ini, 10, 11, 12 dan 13 tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan puasa, puasa qada maupun puasa sunnah. Tapi kalau habis ini orang yang biasa melakukan sunnah puasa diizinkan sesudah tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran persatuan umat dengan beda warna kulitnya, beda bahasa, beda suku, beda mazhab. Mereka bersatu di tanah suci. Mari kita sama-sama wujudkan persatuan kita di negeri kita tercinta Indonesia. Mari kita sama-sama menjadi umat yang bersatu, saling membuka hati, saling memaafkan. Mari kita sama-sama berdoa di hari yang agung dan mulia, di hari Idul Adha ini. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Allah Maha mendengar, Allah Maha agung untuk menabulkan hajat kita dan memudahkan segala keinginan dan cita-cita kita untuk masa depan anak-anak kita, cucu kita, supaya mereka tetap menjaga Islam iman sampai akhir hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami petunjuk agar kami senantiasa hidup dalam keadaan Islam iman sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk agar kami hidup di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Ya Allah, lindungi anak kami dan cucu kami agar anak dan cucu menjadi anak dan cucu yang salih salihah. Ya Allah, lindungi negeri kami, kota kami, keluarga kami dari segala bencana, dari segala bahaya, dari segala bala dan musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan jamaah haji kami, selamatkan jamaah dan keluarga kami yang sedang berada di tanah suci. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur. Ya Allah, kabulkan usaha dan upaya mereka ya Rabbal Alamin. Di antara kami ya Allah yang belum haji dan umrah, panjangkan umurnya, murahkan rizkinya, sihatkan badannya, berikan kemudahan, bisa ke tanah suci haji dan umrah ya Allah, bisa ke tanah suci haji dan umrah ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, disembuhkan segala penyakitnya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya.